Karena kedudukannya kalau kita telusuri lebih mendalam sejatinya adalah sama. Ini pola pikir yang harus sampai sekarang. Bahkan tetangga saya punya anak 4 perempuan. Ibunya secara umur sudah sangat berisiko untuk hamil, tapi dipus lagi hamil. Untung anaknya laki-laki. Kalau tidak, bisa jadi harus dipus lagi, harus ditambah lagi, berdugdug. Maka di sini saya ingin berikan pemahaman, bukan pemahaman ya, sekedar mungkin memantik, nanti kita bahas lebih dalam di sesi diskusi, bahwa budaya patriarki ini lebih mengarah, kalau kita harus melihat ke dalam, adalah bagaimana penegasan supaya keberlanjutan daripada budaya ini tetap berjalan. Kenapa seperti itu? Seseorang ditinggalkan warisan itu bukan hanya dalam bentuk harta. Jadi ada parahyangan, pawongan, palemahan. Parahyangan berarti dia urusannya dengan sanggah, dengan kawitan, dengan pura, menyambut berayu dan lain sebagainya. Ya. Pawongan mungkin lingkungan keluarga itu yang diwariskan, ada neneknya masih harus dirawat, kakeknya harus dirawat, dan palemahan, tanah mungkin banyak punya. Ya. Jadi 3 warisan itu yang diwariskan, sehingga diperlukan tenaga lebih ekstra. Tenaga lebih ekstra kalau dulu urusan palemahan, misalkan orang-orang tua kita dulu kan bertani dan lain sebagainya. Agak repot kalau nanti yang perempuan disuruh bersawat, karena tanggung jawab perempuan nanti akan dia dapatkan juga di suaminya. Jadi ada salah satu tokoh spiritual di Bali lah ya, menyampaikan bahwa ini sebenarnya hanya sebagai ketegasan untuk memberlanjutkan kebudayaan yang kita punya ya, tentang sudah nyata-nyata bengkong bengal itu masih dielus-elus itu. Begitu, jangan seperti itu. Makanya di sini kita harus juga memikirkan bahwa kita tidak, kehidupan ini penuh dengan misteri ya. Ketika nanti kita menjalankan kehidupan sebagai orang tua, jangan sampai memperlakukan dengan cara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kecuali mungkin ya pemberlakuan berbeda dalam bentuk dalam upaya membentuk karakternya, bahwa laki-laki harus lebih strong, lebih kuat. Itu tidak masalah, tetapi kalau dibeda-bedakan, laki-laki lebih tinggi dan perempuan lebih rendah, itu harus mulai dirubah pola pikirnya. Tidak bisa punya anak, itu pun kalau punya anak itu mungkin anak perempuan. Setelah itu tidak bisa bikin banten. Ada cekcok antara ibu dan si perempuan tersebut. Muncullah di situ himsa. Kalau tidak punya anak juga pasti di situ muncul himsa karena ada cekcok. Apalagi seperti yang saya lihat ada lagu bahwa matu cerewet. Itu kalau didengar sang mertua pasti kan cekcok lagi, bahwa himsa tersebut muncul di dalamnya. Bagaimana kita sebagai laki-laki menyikapi adil kepada sang ibu, adil kepada istri kita, memposisikan diri juga. Misal kalau anak kita perempuan, agar tidak trauma karena dari mertua itu meminta anak laki-laki. Bagaimana kita sebagai laki-laki itu menyikapkan diri sebagai seorang suami, seorang anak, dan seorang ayah. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih luar biasa, pertanyaan itu mewakili para laki-laki.